Pak Said, di tengah arus keluar dana asing dari Indonesia, beberapa analis menilai banyak investor asing yang ragu dengan RAPBN 2025. Tanggapan Banggar seperti apa? Eh, saya pikir ini tidak pure konteksnya dalam RAPBN 2025. Kita tahu bersama lah, the Fed di 6% suku bunga itu higher for longer, itu akan bertahan lama, tidak mungkin kemudian dalam waktu sekejap the Fed akan menurunkan suku bunganya. Ketidakpastian geopolitik global itu sesuatu yang nyata. Ukraina versus Rusia, belum Timur Tengah, belum Laut Cina Selatan. Nah, semua itu memang memberikan sumbangsih nyata bagi perkembangan domestik nasional kita. Nah, RAPBN kita rancang dalam kerangka memitigasi semua itu untuk tahun 2025. Akan tetapi saat ini kami baru merancang tentang asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa pertumbuhan 5,1 rentangnya sampai di 5,5, kemudian US dollar rentangnya 15,3 sampai 15,900, inflasinya 1,5 sampai 3, liftingnya 580 sampai 601. Kami rancang dengan penuh hati-hati dan berbagai perhitungan agar resiliensi APBN kita di 2025 akan mencapai sasaran yang diinginkan. Dan termasuk di dalamnya sudah menampung apa yang menjadi visi misi dari Presiden terpilih. Sehingga kalau saya sih ini murni sebenarnya sentimen pasar terhadap sentimen pasar global yang kita kena imbasnya di terakhir ini. Tapi kan BI sudah mulai bergerak, pemerintah lewat KSSK juga sudah melakukan rapat maraton, dan berbagai kebijakan pasti akan ditempuh oleh pemerintah kita. Sehingga tidak perlu sebenarnya ada kekhawatiran berlebihan. Karena apa? Karena dari sisi utang kita katakanlah masih 38,79% terhadap PDB. Dan defisit sebagaimana yang disampaikan tadi 2,5, nyatanya yang kami putuskan defisitnya adalah 2,29%. Jauh dari 2,5%. Bahwa defisit ada rentangnya, iya. Karena kami nanti akan menunggu nota keuangan tanggal 16 Agustus yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Baik, Pak Said, sebelumnya juga disampaikan oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto bahwa Indonesia perlu lebih berani untuk membiayai program-program pembangunan. Apakah ini juga akan menjadi fokus dalam APBN 2025 nanti? Pasti, karena ini adalah Presiden terpilih, kami akan putuskan sekitar 19 September, tanggal 21 Oktober pelantikan DPR baru, tanggal 20 Oktober pelantikan Presiden baru. Sehingga apa yang kami putuskan hari ini, kami menurut pemerintah sudah intensif melakukan komunikasi untuk mensinkronkan program-program Presiden terpilih. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan bahwa Bapak Presiden terpilih menyampaikan akan meningkatkan dan sebagainya, itu adalah semangat baru yang akan dibawa oleh Presiden terpilih. Dan bagi kami meresponnya dengan positif itu. Bukan berarti ketika akan meningkatkan program-program untuk kebutuhan masyarakat, untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tidak berarti defisit akan dinaikkan di luar batas yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara kita. Saya yakin itu. Karena apa? Karena interaksi dengan berbagai kalangan di internal Bapak Presiden terpilih, beliau juga concern untuk tetap patuh kepada undang-undang, yaitu maksimal 3% defisitnya. Karena pagarnya sudah di situ. Sehingga kalau Presiden terpilih ingin menggenjot lebih tinggi lagi, satu-satunya adalah meningkatkan ekspor kita pada saat yang sama ada direct investment
yang berkelanjutan. Artinya direct investment yang ramah lingkungan. Oleh karenanya, Presiden terpilih datang ke berbagai negara, saya yakin dalam kerangka itu untuk mengundang investor masuk ke dalam negeri. Baik, program-program pembangunan yang dimaksudkan ini apakah IKN ini berada dalam list yang pertama? IKN tetap akan dilanjutkan karena itu perintah undang-undang. Kemudian percepatan infrastruktur tetap ada. Makan bergizi gratis jalan. Walaupun tidak mungkin, saya yakin Bapak Prabowo sebagaimana disampaikan Pak Luhut akan sekaligus karena sistemnya harus dibangun agar sistem ini berjalan targeted, artinya tepat sasaran, makan bergizi gratis. Kemudian mimpi-mimpi beliau untuk subsidi untuk mempertahankan kita sebagai bangsa mandiri pangan. Concern-concern itulah yang kami tampung hari ini dalam kebijakan-kebijakan di pembahasan anggaran. Baik, Concern beliau kan tiga sebenarnya ya. Yang pertama concernnya adalah infrastruktur, kemudian energi, energi, kemudian yang satunya yaitu pangan. Tiga hal itu sebenarnya senyawa dengan apa yang dilakukan oleh Presiden saat ini. Tapi Bapak Prabowo ingin melakukan penajaman pada sisi energi yang bersih, lingkungan, dan mandiri pangan, bahasa beliau. Baik, Pak Said, sebesar apa risiko meningkatnya utang dengan adanya sejumlah program prioritas di pemerintahan baru nanti? Kalau melihat postur APBN, asumsi makro di dalam APBN, utang kita defisitnya 2,39. Artinya sekitar 424 dari 24.000 PDB kita ya sekitar 520 triliun. Dan itu sesuatu yang masih di bawah yang dibolehkan oleh undang-undang. Sehingga dampaknya pun tidak ada. Karena saya lihat fiskal kita, APBN dalam konteks APBN, tingkat ketahanannya, prudennya, kemudian punya APBN sekaligus sebagai shock absorber, itu akan tetap bisa dijalankan. Relatif leluasa untuk melaksanakan program-program Presiden terpilih tanpa mengutak-ngatik defisit, tanpa menaikkan defisit di atas undang-undang. Baik.